Wah, luar biasa. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompet terisi. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Alhamdulillah hari ini tanggal 1 Mei 2023 kami dari LKS Tripartit Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan kegiatan May Day bersama dengan Serikat Pekerja, Serikat Buruh, dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta Utara dan pemerintah. Kegiatan kali ini ada bazar dari Cekrener binaan Administrasi Jakarta Utara, ada kegiatan donor darah, ada pemeriksaan kesehatan gratis, ada uji emisi kendaraan bermotor, dan kemudian ada hiburan, ada santunan dari Basnas, dan kemudian ada bantuan sembako dari BPJS Tenaga dan tadi ada klaim asuransi dari PT Bumi Putra Muda. Alhamdulillah kegiatan kali ini sungguh meriah. Tadi bisa kita saksikan bersama, dua prize utamanya 3 sepeda motor, terus ada 8 sepeda bantuan dari Kapolres, dan kemudian ada televisi. Ya sekali Allah, rekan-rekan gembira semua. Hari ini kita dari pagi sampai siang hari ini baru selesai dan berjalan lancar berkat kerjasama yang baik dari rekan-rekan serikat pekerja, serikat buruh di Jakarta Utara. Para buruh agar meningkatkan keterampilan, meningkatkan produktivitas, karena kenapa? Pekerja buruh adalah aset berharga bagi pengusaha. Jadi pengusaha dalam memajukan perusahaannya tidak dapat meninggalkan peran serta pekerja buruh yang telah bekerja dengan keras dengan baik untuk memajukan perusahaan. Jadi antara pekerja dan buruh harus saling membina hubungan yang harmonis dan dinamis, menyelesaikan permasalahan secara internal di partit sehingga kedamaian dan kemudian ada ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha bagi pekerja dan pengusaha khususnya di Kota Jakarta Utara. Selamat hari buruh, semoga buruh di Jakarta Utara semakin sejahtera. Pertama, agenda ini adalah agenda bersama 3 unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh serikat pekerja. Yang dalam hal ini buruh diwakili oleh kami sebagai pengurus, ya baik di tingkat daerah maupun provinsi. Lembaga kerjasama tripartit ini kami berkomitmen memang untuk melaksanakan kegiatan ini secara bersama-sama tempat ini. Kegiatan seperti ini nggak mudah dilakukan ya, apalagi untuk Jakarta Utara ini yang pertama kali kita lakukan ya sejak Bu Novi menjadi kasudin di sini. Merubah budaya atau mindset kaum buruh untuk ketika berbicara May Day adalah aksi, nggak terlalu gampang, nggak terlalu mudah. Walaupun saya katakan itu tidak salah. Menyatakan pendapat hukum untuk memperingati May Day juga tidak salah. Tetapi saya katakan juga ini hal baik juga untuk di tempat ini kita lakukan secara bersama-sama. Jujur ekspektasi kita nggak sampai seperti ini tadinya awalnya. Ya, tapi alhamdulillah ya puji Tuhan kesan saya cukup luar biasa untuk buruh Jakarta Utara yang pada akhirnya mau duduk sama-sama di satu lapangan kita rayakan bersama-sama. Luar biasa kesannya untuk buruh Jakarta Utara yang sudah semakin dewasa menyikapi baik persoalan-persoalan maupun cara merayakan May Day untuk di utara ini. Kalau banyak jumlahnya tadi kita kurang lebih hampir 1.500 ya. Kalau dari serikatnya yang terdata sebetulnya hampir 25 federasi. Tapi ternyata ada kawan-kawan kita yang lain yang kita mungkin mendengar ada berita datang juga. Ya sehingga tadi kita agak sedikit kewalahan ya Bu. Masalah konsumsinya, masalah door price-nya, tetapi semua lancar, semua dengan niat baik, tidak ada masalah, yang dapat senang, yang tidak dapat juga nggak kelihatan terlalu kecewa tadi kan gitu. Kita agak kewalahan tadi menyikapi kawan-kawan itu untuk menyediakan akomodasi. Kalau dari sini sebagian sepertinya ada gitu, karena kita juga tidak membatasi juga, tapi pada akhirnya kita akan serahkan kepada kawan-kawan. Yang penting adalah kita sudah coba melaksanakan di tempat ini, kalaupun kawan-kawan ada sebagian yang menuju ke Jakarta Pusat, biasanya kita kalau diburu biasanya ke tengah. Ya kan kita bilang Istana Negara. Ya, kita persilakan, kita juga tidak menghalangi mereka juga gitu. Ya kalau tuntutan saya tidak menampik bahwa memang saat ini kami masih menuntut ya terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Saya katakan kalau tadi juga ada yang bertanya apakah pemerintah memihak pengusaha, saya bilang saya tidak berani mengatakan itu. Tetapi kalau melihat dari kacamata kami sebagai buruh, dari lahirnya undang-undang ini menjadi putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi Perpu, menjadi Undang-Undang Nomor 6, kami buruh masih belum sepakat dengan isinya. Itu jelas.
Saat ini makanya buruh kami termasuk KSBC melakukan judicial review dan beberapa serikat lain. Secara litigasi kami menolak itu. Secara non litigasi mungkin hari ini kawan-kawan dari serikat lain aksi di lapangan. Itu tuntutannya jelas, ya. Perbaikan. Saya katakan ini kita beda kepentingan. Tidak mungkin juga sama semua kan gitu kan. Pengusaha punya kepentingan, pemerintah punya kebijakan sebagai regulator, kami buruh, tentu yang berdampak juga pasti ada perlawanan ketika memang tidak sesuai. Itu dinamika. Itu dinamika. Dan saya yakin sampai kiamat pun itu kan terjadi. Tidak akan pernah ada kesesuaian di situ karena kepentingannya berbeda-beda kan itu. Tujuannya berbeda-beda. Tapi nggak mungkin lah pemerintah punya niatan menyengsarakan rakyatnya, itu sama sekali nggak mungkin, itu mustahil. Kembali saya katakan kepada kawan-kawan buruh, mari kita belajar menyikapi, memaknai arti May Day. Ya, saya katakan sekali lagi, demo tidak haram, ya, tetapi pelaksanaan seperti ini juga halal. Artinya sesuatu yang sah kita lakukan. Nah, buruh, saya ingin belajar memaknai apa sih May Day yang sesungguhnya atau sebenarnya. Tidak boleh ada pertentangan, tidak boleh ada justifikasi bahwa yang di GOR itu salah, yang bagian aksi di sana. Lalu yang di GOR ini mengatakan aksi itu salah, itu tidak boleh. Ayo kita sama-sama maknai. Dan saya yakin dari jutaan buruh akan berbeda-beda pula pendapatnya. Apa itu May Day? Seperti apa May Day? Saran saya adalah saya hanya minta itu. Kita maknai dengan benar, kita cermati dengan benar. Ketika perjuangan dulu buruh menjadi May Day, lalu setelah May Day ada sebagai hari kemerdekaan buruh, kita mau apakan? Kembali kepada buruhnya, itu saran saya.